Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Praktikum Eksperimen Fisika Lanjut. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan yaitu menghitung konstanta dielektrik. Sebelum itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan material dielektrik. Dielektrik atau bahan dielektrik merupakan isolator listrik yang dapat dipolarisasi oleh medan listrik yang diberikan. Ketika bahan dielektrik ditempatkan di suatu medan listrik, muatan listrik tidak akan mengalir melalui bahan seperti yang terjadi di material konduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi kesetimbangan rata-rata yang menyebabkan terjadinya polarisasi dielektrik. Kemudian kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan permivitas. Permivitas merupakan sifat material yang mempengaruhi gaya Coulomb antara dua muatan titik dalam material. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan permivitas relatif. Nah, permivitas relatif ini biasa kita kenal dengan konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik ini merupakan faktor penurunan medan listrik antara muatan relatif terhadap ruang hampa. Konstanta dielektrik dirumuskan sebagai rasio permivitas material dielektrik terhadap permivitas ruang hampa. Kita mengenali beberapa nilai konstanta dielektrik seperti di ruangan hampa sebesar 1, kemudian di udara itu sebesar 1,0059, di air sebesar 80, dan pada kertas sebesar 3,6. Dan beberapa material-material komposit itu memiliki konstanta dielektrik yang berbeda-beda. Kemudian tujuan percobaan kita kali ini yaitu teman-teman sekalian mampu memahami fenomena polarisasi muatan di dalam material dielektrik. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian mampu merancang dan melakukan eksperimen penentuan parameter dielektrik. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian mampu menampilkan atau memaparkan hasil eksperimen dari penentuan parameter dielektrik. Sebelum kita memulai percobaan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang akan kita gunakan pada eksperimen kita kali ini. Yang pertama, di sini kita memiliki basic variabel kapasitor yang bentuknya seperti ini. Dia dilengkapi oleh dua keping plat ya, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan power supply untuk mensuplai tegangan pada sistem kapasitor ini. Dan kita akan menggunakan sensor tegangan yang memiliki channel analog. Kemudian kita juga akan menggunakan charge sensor atau sensor muatan seperti ini. Sensor muatan ini dilengkapi oleh kabel penghubung ya, yang panjang. Kemudian dilengkapi juga dengan kabel BNC capit buaya yang akan dihubungkan langsung di sistem variabel kapasitor ini. Kemudian di sini kita akan mengukur beberapa material. Di sini ada styrofoam ya dengan ketebalan yang berbeda. Kemudian di sini juga ada tumpukan kertas yang sudah saya buat. Kita akan mengukur berapa konstanta dielektriknya. Kemudian kita akan menggunakan jangka sorong untuk mengukur berapa ketebalan dari material yang akan kita ukur konstanta dielektriknya. Dan selanjutnya pastinya kita akan menggunakan Pasco 550 Universal Interface, yang dimana Pasco ini bisa dihubungkan langsung di sensor yang kita miliki, dan tentunya kita akan menggunakan aplikasi Pasco Capstan. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita ke eksperimennya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian kapasitif untuk mengukur konstanta dielektrik dari suatu material. Baik teman-teman sekalian, ini merupakan rangkaian yang kita gunakan. Di sini ada sensor muatan yang dihubungkan langsung di capit ini ya. Kemudian groundnya kita hubungkan di sini.
Nah, dan sensor tegangan juga seperti itu. Kita hubungkan positifnya di sebelah sini dan negatifnya di sebelah sini ya. Kemudian kita mensuplai tegangan bias, positifnya sama, kita hubungkan langsung, dan groundnya kita hubungkan langsung di seperti ini. Kemudian sampelnya atau materialnya kita akan letakkan di perantara plat sejajar ini, seperti ini, kemudian kita rapatkan. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil yaitu berupa muatan dan tegangan. Baik teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sensor muatan menggunakan aplikasi Pasco Capstan. Yang pertama kita cek dulu apakah Pasco 550 Universal Interface ini sudah terhubung. Jika gambarnya seperti ini, maka dia telah terhubung. Kemudian kita klik channel A analog. Tadi kita menghubungkan sensor charge di channel ini. Kita langsung klik charge sensor. Nah, setelah itu di channel B analog kita klik voltage sensor. Nah, jika sensor charge dan sensor voltage sudah terlihat seperti ini, maka dia sudah terhubung. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penampilan data yaitu berupa tabel dan grafik. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita mengukur charge sensor. Ya. Gen yang kita gunakan itu sebesar 1. Kemudian satuannya mikrocoulomb. Kemudian di tabel selanjutnya kita mengklik voltage atau tegangan. Nah, sama demikian di grafik. Waktunya ini kita ubah menjadi tegangan. Setelah itu kita bisa men-set frekuensi, bisa menggunakan 5 Hz atau 10 Hz, terserah. Dan setelah itu kita memencet record untuk melakukan pengukuran. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita akan mengukur terlebih dahulu berapa ketebalan sampel yang kita gunakan. Sampel yang pertama yaitu styrofoam bundar. Ini memiliki ketebalan sebesar 0,65 cm. Kemudian styrofoam kotak memiliki ketebalan 1,4 cm. Kemudian tumpukan kertas memiliki ketebalan 0,15 cm. Dan kita akan mengukur udara dengan jarak 1 cm. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita menuju ke pengambilan data. Baik teman-teman sekalian, kita sudah melakukan percobaan yaitu mengukur konstanta dielektrik dari suatu material. Selanjutnya saya akan memberikan data dari hasil pengukuran kita, yaitu data yang berupa muatan terhadap tegangan bias yang diberikan. Dari data tersebut silakan teman-teman sekalian menghitung nilai kapasitansi menggunakan persamaan C sama dengan Q per V, di mana C merupakan nilai kapasitans, kemudian Q merupakan muatan, dan V merupakan tegangan yang diberikan. Kemudian dari nilai kapasitas tersebut kita gunakan untuk menentukan konstanta dielektrik dari masing-masing material menggunakan persamaan ini, di mana di situ ada C sama dengan konstanta dielektrik dikalikan dengan luas kapasitor plat ini. Plat kapasitor ini memiliki diameter sebesar 18 cm. Jadi silakan teman-teman sekalian menentukan luasannya menggunakan rumus luas lingkaran ya. Kemudian luasan dari kapasitor ini dibagi dengan jarak atau ketebalan sampel yang kita ukur.
Kemudian untuk pembahasannya, silakan teman-teman sekalian membahas mengenai data yang kita peroleh, yaitu konstanta dielektrik dari masing-masing bahan yang kita ukur. Kemudian bahas mengenai apa aplikasi atau manfaat diketahuinya konstanta dielektrik dari suatu material. Demikian percobaan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan semangat untuk menempuh ujian tengah semester pada semester kali ini. Semoga ujian pada kali ini teman-teman sekalian mendapatkan hasil atau nilai yang sesuai dengan harapan teman-teman sekalian. Dan tentunya mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kita bisa berkontribusi dalam pencegahan wabah COVID-19 ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.